Halo Bapak Ibu, ketemu lagi dengan sahabat guru milenial. Kali ini kita akan belajar nih Bapak Ibu merancang games. Kalau di video sebelumnya kita sudah diberikan materi tentang teorinya, kali ini kita akan coba langsung ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu pastikan sudah berada di akun Bapak Ibu sendiri ya di sini, gitu kan. Nah sekarang Bapak Ibu akan masuk, saya akan arahkan masuk ke new activity. Hari ini kita akan coba buat game dengan model quiz. Nah saya akan cari quiz di sini Bapak Ibu. Iya, bukan video quiz ya, tapi quiz. Nah ini dia, kita klikkan saja. Nah untuk kita ketahui bersama bahwa memang kalimat atau kata-kata atau bahasanya itu berbahasa Inggris ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada yang kurang paham ya yuk kita belajar bersama-sama. Jangan pernah takut. Oke. Di sini Bapak Ibu akan muncul nih tampilan pertama sekali seperti ini Bapak Ibu ya. Kita akan kalau kita klik bahasa itu yang paling mudah dengan kita itu ya cuman bahasa Inggris. Kemudian kita tulis judulnya. Kali ini saya akan coba membuat judul tuh dengan apa ya yang berkaitan dengan soal ini deh. Latihan gitu ya, latihan IPA Sains kelas 6 ya. Karena saya akan coba nih membuat soal-soal kelas 6. Deskripsinya buat dulu, pilihlah salah satu jawaban yang kamu anggap benar. Oke. Kemudian di sini Bapak Ibu kita harus isi lagi di knowledge area-nya itunya bagian apa, biologika, kemudian emotional education kah dan sebagainya. Karena tadi itu adalah sains, saya akan masuknya ke biologi mungkin ya. Oke. Lalu klik next. Setelah Bapak Ibu pilih next, nah akan muncul seperti ini Bapak Ibu ya. Di sebelah sini sudah muncul tampilan yang mungkin Bapak Ibu bingung ini apa. Kita akan lihat dulu bagian pertama, itu ada tutorial. Di sini Bapak Ibu boleh tonton tutorialnya untuk Bapak Ibu bisa belajar bagaimana how to make the quiz gitu ya kan. Sementara configure test ini maksudnya apa aja sih sebenarnya yang kita perlu ketahui. Nah, di data umum Bapak Ibu di sini berisi tentang data pertanyaan, berapa banyak pertanyaan, kemudian sifat pertanyaan seperti apa, kemudian berapa sih yang kita mau persentasenya supaya bisa dikatakan lulus untuk soal kita gitu, saya KKM-nya gitu Bapak Ibu ya, time limit dan sebagainya. Kita edit dulu nih Bapak Ibu karena saya kali ini akan buat soalnya cuma 2 saja ya. Kemudian yang pertama di sini Bapak Ibu kita pilih di sini kan kalau bagian question answer the question itu betul lah ya. Pertanyaannya kita pilih 2 dulu. Kalau mau 5 silahkan 5 Bapak Ibu, tergantung Bapak Ibu ya. Karena kalau saya buat 5 di sini tapi nanti jadinya saya buat 2, itu nanti nggak akan bisa nih Bapak Ibu dipublish ya kan. Kemudian ini kita maunya dapat activitiesnya berapa soal nih. Kebetulan karena soalnya 2, saya bikin 50 ya. Artinya kalau benar 50 atau nilai 50 udah lolos lah. Kemudian time limitnya kalau Bapak Ibu pilih yes, akan muncul nih time-nya berapa menit, berapa waktu itu. Tapi kalau rasa nggak perlu nggak usah. Lalu kita send. Nah, dia akan membawa kita Bapak Ibu kembali ke sini, dan di sini di feedback store kita akan lihat nih Bapak Ibu feedback itu maksudnya itu apa sih, kalimat yang ketika anak murid jawab benar atau salah itu ada nggak kira-kira kalimat balikan dari kita. Kalau ada, klikkan activate it. Nah, kalau misalnya soalnya 2, kalau misalnya 1 kita jawabnya good job gitu ya. Kalau dia benarnya 2, berarti kan karena soalnya 2 kita bikin aja langsung perfecto gitu ya, perfecto. Wah, nggak apa-apa ya. Lalu send Bapak Ibu. Setelah di send, Bapak Ibu masuk lagi ke sini nih bagian di answer nih Bapak Ibu ya. Kalau Bapak lihat ternyata ini untuk yang premium, di mana privasinya itu visible and available to all user gitu. Ini kita nggak bisa gunakan sekarang karena memang dia bersifat premium. Artinya kita memang harus ini lakukan ya peningkatan gitu kan. Kita lewatkan saja bagian sini, lalu kita masuknya Bapak Ibu di mana nih Bapak Ibu, di bagian jawaban ya kan. Di bagian jawaban nanti di sini ya, bagian tes dulu ya. Maaf, di tes dulu. Kita klikkan tesnya, lalu akan muncul nih ya, saya ulangi lagi. Setelah kita isi nanti Bapak Ibu di bagian general data, di bagian feedback by score, Bapak Ibu klikkan di add untuk menambahkan pertanyaan di sini ya. Saya sudah siapkan soalnya. Sini Bapak Ibu, saya akan mulai aja di sini. Saya copy aja dulu ya Bapak Ibu ya, nggak apa-apa. Kita akan lihat di sini. Nah, bagian pertanyaan, ketikkan pertanyaannya. Kemudian kalau Bapak Ibu rasa perlu ada yang namanya foto,
ambil aja ya. Kalau misalnya Bapak rasa perlu supaya makin nilai suara, silahkan. Kemudian multimedianya itu perlu video atau perlu pesan suara atau tidak, silahkan pilih yang perlu Bapak Ibu mau. Kemudian di sini ada pilihan compulsory answer. Kalau Bapak Ibu pilih yes, maka if you click yes, the pupil will not able to go to the next question or finish, ya kan. Jadi ini artinya itu untuk membuat mereka itu bekerja itu sesuai dengan ini ya Bapak Ibu, sesuai dengan timing yang kita sudah buat ya. Tadi kita buat no saja. Kemudian kalau way to answer, kalau yang di sini maksudnya the pupil will have to choose among several option. Artinya siswa itu boleh memilih beberapa pertanyaan kira-kira seperti itu. Yang nomor 2, the pupil will have to choose one or some among several option. Yang ketiga, the pupil will have to write the answer online. The pupil will have to write the answer all one several lines. Jadi yang paling mudah itu gambar yang A ini. Kalau siswa-siswinya bisa memilih ini ya Bapak Ibu ya, beberapa pertanyaan. Kemudian feedbacknya kita kosongkan, kalau memang nggak ada rasa perlu kita send. Lalu kita masuk ke bagian kunci jawaban nih Bapak Ibu. Setelah kita tulis soal, maka baru muncul nih bagian ini Bapak Ibu, bagian ini ya. Sebenarnya bagian jawaban, nah akan muncul nih add answer. Nah kita masukkan add answer-nya. Pertama saya bikin nyamuk dan lebah. Apakah nyamuk dan lebahnya merupakan ini? Walah. Saya hapus dulu. Kita klik saja. Apakah menurut Bapak Ibu ini adalah jawaban yang paling benar? Tadi di sini jawabannya adalah A ya, nyamuk dan lebah. Maka karena nyamuk dan lebah jawabannya, kita langsung buatkan dia yes Bapak Ibu. Nah, supaya nanti kunci jawabannya ya. Kemudian lalat dan rayap. Jawabannya tidak benar. Kemudian yang ketiga itu adalah lebah dan belalang. Lebah dan belalang. Kalau tidak benar jawaban no. Yang terakhir jangkrik dan kecoa. Nah, sudah Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu juga perlu tambahkan di bagian sini dan tambah file, silakan aja ya. Oke, satu kita send. Ini masih soal yang pertama nih Bapak Ibu. Nah, di sini akan muncul nih soalnya Bapak Ibu ya. Hewan yang mengalami ini karena terlalu panjang sekali, kita edit dulu ya Bapak Ibu ya. Karena nampaknya dia bercampur dengan tadi. Oke, siap. Oke, sekarang kita masuk di pertanyaan yang kedua ya Bapak Ibu. Pertanyaan kedua. Ini kan sudah ada jawabannya nih Bapak Ibu, boleh nih. Jawabannya warna hijau ya, kunci jawabannya. Sekarang kita masuk ke nomor 2 nih Bapak Ibu. Ya, kita masuk ke answer dulu, ke question nomor 2. Nah, nomor 2 kita mau buat apa nih? Ya, di sini ada pertanyaannya. Peran musang dan konsumen. ABC-nya adalah konsumen 1 dan 3. Enggak, kita masukkan dulu ya Bapak Ibu, kita send dulu, baru kita masuk ke bagian kunci jawaban atau ya. Ke sini ya. Sini sudah benar langsung ya, sudah dikasih langsung nih. Wah, panjang sekali itu nanti. Oke. Yang kedua, Yang kedua adalah kita masuk ke konsumen 1 dan 4. Konsumen 1 dan 4 ini tadi belum selesai. Wah, banyak sekali ya Bapak Ibu ternyata ya. Jawaban soal-soal yang tidak ini berkenan. Kita hapus dulu ya. Oke, kita save dulu lagi. Kemudian di bagian jawaban juga nampaknya ini ya, kita harus edit lagi nih Bapak Ibu. Oke. Nomor 2 konsumen 1 dan 4 ya. Oke, konsumen 1 dan 4. Di sini kita taruhkan Bapak Ibu. Dekat jawaban ini, dekat ini. Ya. Lalu konsumen 2 dan 1.
Lalu konsumen 2 dan 3. Kemudian Bapak Ibu satu lagi konsumen 1 dan 3. Oke. Setelah Bapak Ibu rasa yakin nih, Bapak Ibu mana jawabannya yang paling benar nih ya. Tadi soalnya kan adalah peran musang dan tikus pada rantai makanan. Yang pertama itu padi dimakan tikus. Berarti tikus adalah kelompok pertama, konsumen pertama. Tikus dimakan siapa nih Bapak Ibu? Ular makan musang gitu ya Bapak Ibu. Berarti 1 dan 3. Ada 1 dan 3. 2 dan 1, 2 dan 3, 1 dan 3. Ini gimana? 1 dan 3 atau 2 dan 3? Oke. Tikus musang kan tidak memakan ini Bapak Ibu, tidak makan tikus ya Bapak Ibu. Berarti yang 1 dan 3 aja. Oke. Kita pilih ini, yes. Sekarang kita tinggal send. Nah, kalau sudah Bapak Ibu boleh lihat baru sini bisa muncul previewnya ya. Kalaupun masih ada angka di bawah 30, tapi kita bisa lihat previewnya itu udah nambah. Tapi di sini kalau kita lihat soalnya juga udah ada soal 1, udah ada jawabannya, soal 2 juga sudah ada jawabannya ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau misalnya soalnya udah pas, udah benar, udah bisa dipublish, itu akan berwarna hijau. Kita tengok dulu lihat labelnya. It is necessary to establish a minimum of 3 tags, one of them. Oke, ini sekarang tagnya apa kita bikin? Tagnya science. Kemudian apa lagi nih Bapak Ibu? Kemudian human mungkin ya. Kemudian satu lagi add-nya kita bikin kelas 6. Oke. Nah, sudah berubah menjadi warna hijau ya Bapak Ibu ya. Itu artinya gamenya sudah siap kita publish. Nah, karena ini buktinya Bapak Ibu ya, tanda tangannya ini sudah bisa mengklik publish. Kita klik publish. Ya, kita tunggu dulu. Nah, setelah diklik publish Bapak Ibu, label sudah tadi. Kita tunggu sebentar. Nah, sudah Bapak Ibu sudah bisa dikerjakan, nanti dibagi kepada siswa-siswa kita ya Bapak Ibu ya. Jadi kita tinggal nanti bikin kirimannya nih kepada siswa-siswi kita. Kira-kira seperti itu ya. Nanti untuk kita masuk ke activities untuk memainkan gamenya, setelah kita ambil dari sini, Bapak Ibu lihat nih di bagian challenge-nya, my challenge. Kemudian Bapak Ibu lihat tadi yang mana nih pelajaran yang baru aja kita selesaikan nih Bapak Ibu, ya kan? Kira-kira ini, apakah ini dia? Nah, kalau nanti dibagikan Bapak Ibu linknya ya Bapak Ibu ya, linknya akan dibagikan. Link yang akan kita bagikan itu yang mana nih Bapak Ibu, harusnya kita bisa ini ya, bisa dengan mudah. Lengkapnya ini adalah game pin yang akan kita serahkan kepada mereka. Kemudian nanti kita minta mereka kepada edukaplay.com, nanti suruh masukkan game pin yang ini. Oke, ya sebagai contoh nih kita masukin di, coba sebentar. Kita akan masuk Bapak Ibu ke edukaplay.com. Ya. Kita akan coba buka Bapak Ibu edukaplay.com. Tangkap mereka bermain di laptop atau juga di Android juga bisa Bapak Ibu ya. Setelah mereka masuk di sini, nanti akan muncul sini permintaan enter your game pin. Silakan mereka langsung pastekan game pin yang tadi. Nah, lalu masuk enter. Kira-kira gitu Bapak Ibu ya. Jadi sangat mudah sekali. Lalu kemudian nanti kita bisa minta mereka memainkan pertanyaan yang muncul di laptop mereka. Oke, kita lihat di sini. Oke, masih salah game. Kita coba ulang lagi Bapak Ibu. Ada kesalahan pengambilan game. Ya. Kita coba ya. Kita cari Bapak Ibu yang grade-nya tanggal 22. Kita balik dulu tempat yang tadi karena harusnya dia sudah tersimpan ya Bapak Ibu ya. Di bagian ini activities, coba sebentar.
Kita activitieskan dulu. Nah, di sini Bapak Ibu ya. Soal latihan kelas 6 itu kita sebenarnya harusnya create challenge dulu. Mohon maaf ya. Kita balik lagi ke Bapak Ibu pertama sekali ke My Activities. Setelah kita sampai di My Activities, baru kita masuk ke create challenge. Nah, setelah di create challenge, maka akan muncul nih Bapak Ibu kode pinnya. Yang ini yang benar kode pinnya, bukan yang tadi. Lalu ini kita rubah dulu. Nih, mohon maaf yang tadi agak sedikit semangat nih ya, jadi kelewatan. Lalu kita akan cek nih Bapak Ibu, benar gak itu gamenya. Nah benar ya, ini bagian IPA yang tadi saya kerjakan. Ya saya coba dulu Bapak Ibu mengerjakannya. Next. Kemudian ada jawabannya adalah berapa ini ya. Coba mudah-mudahan. Oke, benar gak sih? Berapa? Oh, it's 100. Keren. So gitu aja ya Bapak Ibu ya untuk aktivitas kita hari ini di game quiz. Demikian caranya, Bapak Ibu semangat ya. Nanti sini lihat top 10 resultnya. Ya kan, kalau mau lihat full resultnya, pemainnya di sini semua bisa dilihat. Oke, thank you Bapak Ibu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya di channel Sahabat Guru Milenial. Bye bye.